Bapak Ustadz Ganang Widodo, Bapak Ustadz Abu Hilal dan Bapak Ustadz Alam, yang kami hormati keluarga besar Bapak Jilani dan seluruh undangan, dulur-dulur semuanya yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian kajian rutin Rabu malam Kamis yang disingkat Kantin Bumis. Ini merupakan kajian perdana ya Bapak-bapak. Jadi ustadz-ustadznya juga ustadz-ustadz yang lagi viral, lagi kondang nih. Ini pengikutnya jutaan nih Pak. Ibaratkan makanan kata itu MBD Pak nih. Ya insya Allah nanti kajian rutin Rabu malam Kamis bisa istiqomah 2 minggu sekali. Tak bertenali. Salawat serta salam selalu tercurahkan dari junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga panjenengan semuanya selalu mendapatkan pertolongan dan syafaat hingga akhir yaumul nanti. Baik Bapak-bapak, Namo dan para undangan, dulur-dulur semua, ini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, sambutan sudah kita buka secara bersama-sama. Terus yang kedua, sambutan dari Sabul Bed yang diwakili oleh Dr. Ramyaji. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Andi Irawan. Cuma kebetulan beliaunya masih sakit Pak sekarang. Jadi nanti mungkin diwakili oleh Ananda Umar ya Pak Alamsa. Ya nanti. Terus yang ketiga, yang keempat maksud saya tausiah oleh 3 ustadz yang lagi kondang ini. Dan ini akan diambil alih oleh Ustadz Ganang Pak. Saya mundur jadi sebagai moderator dan perangkap pematerinya Bapak Ustadz Ganang. Dari saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dulur-dulur semuanya, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun tempat atau hidangan. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang kedua, sambutan dari Sabul Bed Bapak Dr. Ustadz Ramyaji, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk berbagi ilmu, suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya saya mohon maaf, persiapannya mungkin belum begitu, bahkan belum sempurna sama sekali dan tidak sempurna. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita sempurnakan lagi. Alhamdulillah kami atas nama keluarga Bapak Jilani diberi kepercayaan untuk menyediakan sarana di sini untuk berkumpul bersama dalam bertausiah dan berbagi ilmu. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Saya mungkin beberapa dari jamaah sudah kenal, terutama yang di samping saya ini. Saya sering ketemu dengan beliau ini. Ustadz Abu Hilal ini sering jalan-jalan ke Malang, pas di depan, di masjid di depan rumah saya. Jadi seperti reuni lama sekali tidak ketemu. Alhamdulillah ketemu di Blitar. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Ganang, juga Ustadz Abu Hilal dan Ustadz Nur Alam
kesediaannya bermateri pada kajian pada yang insya Allah kita awali pada malam hari ini. Demikian juga pada Ketua Jumroh Ibu Miftah dan seluruh tim yang sudah bersusah payah mempersiapkan semaksimal mungkin kegiatan pada malam hari ini. Dan mungkin hanya itu yang saya sampaikan, tiada hal yang paling berharga selain ucapan terima kasih kami. Semoga ini membawa keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Dr. Miyaji, sambutannya yang begitu luar biasa. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Adinda Umar. Nah, mungkin juga masih belum kelihatan. Langsung aja, ini acara langsung dihandle oleh oh sedang monggo. Nah, ini Mas. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, untuk menyingkat waktu karena acaranya terus bergerak, langsung untuk acara selanjutnya kami persilakan Bapak Ustadz Ganang untuk menghadiri acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Para bapak, para ibu, saudara yang semuanya saya hormati rahimakumullah, terkhusus kepada keluarga besar Bapak Jailani, anak, mantu, cucu yang semuanya saya hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita atas limpahan kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan limpahan kenikmatan itu di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan selamat.
Mudah-mudahan kebaikan dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita akan terus dan berlanjut sampai nanti di yaumil akhirah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Kita juga memohon mudah-mudahan kita dianugerahi kekuatan di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, di dalam mencontoh perilaku beliau, sehingga kelak di yaumil akhirah kita termasuk orang yang pantas diakui sebagai pengikut beliau. Para bapak dan ibu yang semuanya saya hormati rahimakumullah, karena malam hari ini pertemuan yang perdana, maka ada acara yang seremonial, sambutan dan sebagainya. Tentu ke depan mungkin itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua, saya memohon doa kepada panjenengan yang rawuh. Mudah-mudahan kajian ini akan terus berlanjut, kalau perlu hatta yaumil qiyamah. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi wahana bagi kita untuk mendapatkan banyak informasi tentang agama, sehingga menjadikan kualitas penghambaan kita kepada Allah akan semakin baik. Malam hari ini pertemuan perdana yang sekali lagi mudah-mudahan akan terus 2 pekan sekali, tiap malam Kamis. Setelah ini biasanya di Jalan Kenari dalam Pak Nur Salim, setelah ini di sini lagi, selang-seling begitu. Nah, ini diinisiasi oleh keluarga Bapak Jailani. Jadi kami ini hanya melaksanakan tugas amanah yang mulia ini. Kami berusaha untuk menunaikan apa yang beliau kehendaki. Tentu kami mohon restu, mohon doa dari panjenengan. Mudah-mudahan amanah yang berat ini bisa kami laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian tadi qori itu membaca suratul Fatihah, karena memang malam hari ini yang akan dibahas itu ke depan begitu. Jadi kajian di tempat ini khusus kajian tafsir. Nanti entah berurutan atau tematik, kami bertiga akan bermusyawarah. Setiap ayat yang akan dibahas dibaca oleh qori. Ke depan kami mengupayakan supaya setelah dibaca ini dimaknai dengan bahasa Jawa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahman kang moho welas, Ar-Rahim kang moho asih. Alhamdu utawi sekabe puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Rabbul alamin kan nguasani alam kabeh. Itu mudah-mudahan nanti kita bisa memilih yang bisa membaca translate terjemahan dalam bahasa Jawa, tafsir Ibris Al-Ibris. Kemudian setelah itu ditranslate dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya yang jadi moderator, tarik makakne ini kon ngaji mulang kali panjenengan, dan saya juga sama dengan panjenengan belajar dari kedua beliau. Nah, ini ada slide. Saya ingin ayat yang dibahas ini ditampilkan di sini. Kalau malam hari ini kita membahas suratul Fatihah, maka suratul Fatihah yang 7 ayat ini ditampilkan di sini. Di dalam slide itu untuk kemudian kita kaji bersama-sama. Insya Allah dari kedua beliau kita akan mendapatkan banyak informasi, banyak ilmu, sebab
kelihatan dari kedua beliau ini betul-betul jendela informasi yang luar biasa. Di sebelah kiri saya ini Ustadz Abu Hilal. Ini Ustadz yang levelnya bukan hanya lokal Blitar, bukan hanya regional Jawa Timur, tapi juga sering kali keluar Jawa. Jadi tingkatannya sudah tingkatan nasional. Nah, di samping saya ini impor dari Manado ini. Nah, beliau asli Manado ya. Manado Sulawesi. Makassar. Beliau dapat mon-mon orang Malang. Beliau mengajar di SMA Negeri 4 Kota Blitar. Beliau banyak melakukan aktivitas kajian-kajian baik di kota maupun kabupaten. Alhamdulillah kita mendapatkan orang yang luar biasa seperti beliau. Mungkin belum ada 2 pekan yang lalu beliau mendapatkan gelar profesor. Jadi sing ngaji sampean gak tanggung-tanggung, profesor guys. Nah, jadi insya Allah yang akan beliau sampaikan adalah hal-hal yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, suratul Fatihah ini cuman muqaddimah saja. Ini disebut surah Al-Fatihah karena memang Al-Fatih itu ismun fa'il yang maknanya pembuka. Sekalipun surah Al-Fatihah itu bukan surah atau ayat-ayatnya yang pertama kali turun, tapi peletakannya di dalam Al-Quran itu diletakkan yang pertama kali, maka dinamakan Al-Fatih yang membuka. Kemudian surah Al-Fatihah ini di dalam kitab-kitab tafsir atau sering disampaikan para ustadz, ini disebut dengan umul kitab, induknya kitab. Ada yang mengatakan umul Quran, ada yang menyebut asaba'ul mathani, 7 yang berulang-ulang. Jadi jumlah ayatnya 7 itu termasuk lafaz basmalah. Nah, ini yang disebut berulang-ulang karena dalam kondisi normal memang kita ini membaca suratul Fatihah itu minimal 17 kali dalam kondisi normal. Nah, makanya sampai mungkin nanti akan disampaikan Pak Alam ketika kita sholat, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang kalau enggak membaca surah Al-Fatihah. Itu menjadi rukun. Kita ulang-ulang sampai 17 kali. Kita wajib membaca itu. Sehebat apa, luar biasa nih kaya apa surah Al-Fatihah. Maka kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh 2 narasumber kita. Yang pertama Pak Abu Hilal, Pak Ustadz Alam, Pak Sud. Sampai dhisik apa? Nggih, tak batasi. Waktunya cuma 20 menit. Jenengan nanti waktunya juga 20 menit. Engko lek luwih 20 menit tak semprit ojo gelo. Sampai paham basa Jawa ora? Nggih, oke. Nggih, terima kasih. Pak, nyuwun sewu iki kok anune rada nyetrum iki. Berarti aku kencikan ini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la
نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas karunia dan nikmat Allah berikan kepada kita semuanya, yang malam ini kita bisa hadir dalam kajian tafsir Al-Quran yang merupakan ilmu yang paling utama dan sangat mulia bagi orang yang telah mengkajinya, memahami, kemudian mengamalkan kandungan-kandungannya. Dan itulah hakikat Allah turunkan Al-Quranul Karim. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, juga kepada kita semuanya umat beliau. Dan kita berharap semoga nanti kita semuanya yang hadir dan keluarga kita yang di rumah dan yang belum hadir juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah ini pertemuan yang pertama dalam majelis ini, dan nanti insyaallah kita akan Allah pertemukan di surga Allah insyaallah bi'inillah. Hadirin Allah, sebelum saya bicara surat Al-Fatihah secara berkata, sedikit saya berikan mukadimah apa itu tafsir Al-Quran. Tafsir dari kata fassaru yufassiru tafsiran, yang adalah al-kashfu, yang menyingkap, yaitu sesuatu yang dapat menyingkap suatu makna-makna yang kadang-kadang kurang jelas bagi kita, maka dijelaskan supaya kalimat itu bisa dipahami dengan baik. Ya, jadi fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memberikan suatu penjelasan akan makna ayat. Karena setiap kalimat dalam Al-Quran itu banyak mengandung makna yang luar biasa. Para ulama telah bagi tafsir itu, metode mereka adalah dalam dua kategori saja. Cara global, cara global yang pertama adalah tafsir bil maksur atau tafsir bil riwayah. Itu tafsir yang ditafsirkan itu menurut suatu periwayatan. Jadi tafsir model semacam ini adalah tafsir klasik yang ditulis para ulama abad-abad permulaan. Ini tafsir yang selamat, karena setiap kata itu tidak dimaknakan kecuali ada riwayat yang telah menjelaskan. Contoh tafsir ini adalah tafsir Imam At-Tabari. Nah, tafsir ini adalah menjelaskan masalah itu, tafsir riwayat. Ada lagi tafsir namanya tafsir Ibnu Abi Asim yang sangat masyhur, yaitu contohnya begini. Misalkan Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalimat wa qada diterjemahkan itu ada riwayat dari A, dari guru saya, dari gurunya, dari Ibnu Abbas. Nabi menjelaskan kalimat wa qada manahu yaitu amara, wa qada rabbuka yaitu amara rabbuka, Allah memerintahkan. Jadi ini contoh tafsir bil maksur atau bil riwayat, karena setiap kalimat yang ditafsirkan itu tersambung riwayat sampai ke sahabat, sampai ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah tafsir birra'yi, yaitu tafsir yang mereka para ulama menafsirkan itu dengan pola pikir, dengan akal, bukan ngawur. Mereka orang-orang alim, mereka punya ilmu yang sangat luas. Cuma mereka itu dalam menafsirkan ayat ada suatu analisis, dijelaskan sesuai dengan perkembangan di masa beliau hidup. Jadi makanya ilmu tafsir itu bisa macam-macam. Mohon maaf, saya bawa kitab banyak, ini semuanya tafsir. Ini yang pertama tafsir Kabir atau dikenal dengan tafsir Mafatihul Ghaib, kunci-kunci perkara gaib. Ini karya Imam Fakhruddin Ar-Razi
kitab ini tafsir Bir-Ra'yi, ada 32 jilid. Nah, di sini kalau menjelaskan kalimat bismillah, tadi saya lihat dalam menjelaskan bismillah ini kalimat Al-Fatihah itu ada lebih 117 masalah. Dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu 117 masalah yang dikupas. Karena apa? Bir-Ra'yi. Beliau adalah seorang ahli filsafat yang luar biasa, di mana hidup beliau itu adalah penuh dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Makanya ini dikatakan dengan tafsir Bir-Ra'yi yang sangat masyhur. Ada pula tafsir Bir-Ra'yi seperti tafsir Al-Maraghi. Ini saya bawa. Ini tahun 90-an Bapak Ibu, tahun 90-an orang yang membawa kitab ini, mengkaji kitab ini pasti dikatakan wih Muhammadiyah. Karena apa? Semua di dalam kampus waktu itu ini tafsirnya tafsir Muhammadiyah. Penulisnya adalah Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi, seorang dari Al-Azhar. Ini juga Bir-Ra'yi. Kemudian dia ada tafsir Majma'ul Bayan di Ulumil Quran, juga Bir-Ra'yi. Yang paling bagus pada sekarang tafsir Al-Munir, tafsir yang mencerahkan karya Syekh Wahbah Zuhaili. Ini sangat masyhur. Ini yang paling diminati karena tafsir ini menyangkut menjelaskan masalah fil aqidah wa syariah wal manhaj. Tafsir yang menjelaskan apa tentang akidah, tentang syariat, tentang manhaj, gaya hidup, pola hidup atau metodologi. Ini tafsir yang paling komplit saya kira pada era sekarang ini karena banyak mengandung hukum-hukum yang sangat luas. Ya ini gabungan ya dari berbagai macam dibeli ilmu karya. Moga Bapak kalau dengan punya masjid itu lumpuk-lumpuk bikin ada perpustakanya, baca atau ambil beli kitab tafsir Al-Munir. Sangat bagus banget di era sekarang. Ini yang paling banyak minatnya. Kemudian selain daripada ini ada tafsir lagi yang ini tafsir yang sangat fenomenal, itu tafsir Fi Dhilal Quran, di bawah naungan Al-Quran karya Said Qutb. Tafsir ini lebih banyak dominan menjelaskan tentang apa? Itu tentang jahiliyah modern, tentang al-hakimiyah, hukum hanya milik Allah, tentang tauhidnya aktif, tentang manhaj haroki Al-Quran, tentang sisi kutub yang berbeda antara masyarakat Islam dengan masyarakat jahiliyah, tentang gaya bahasa dan sastra yang tinggi. Tafsirnya adalah tafsir yang sangat kritis terhadap peradaban Barat. Kenapa dikatakan begitu? Kenapa isinya begitu? Karena beliau itu hidup di masa penindasan cengkeraman orang-orang Barat di era Jamal Abdul Nasser, Presiden Mesir. Yang waktu itu beliau telah membunuh banyak ulama, memenjarakan banyak ulama. Bahkan Said Qutb salah satu orang yang dihukum mati oleh beliau, oleh Jamal Abdul Nasser di era itu. Dihukum mati di tiang gantungan. Setelah difonis hukuman mati tiang gantungan, sudah di tiang gantungan, ada seorang jenderal utusan Jamal Abdul Nasser itu datang. Jangan gantung dulu. Dia bawa kertas. Hai Said Qutb, saya bawa kertas. Cukup kamu tulis saya salah atau saya minta maaf. Tulis kata itu kamu pilih. Tulis di kertas ini, maka sekarang kamu dan 9 sahabat kamu akan bebas dari hukuman mati. Cuma tulis Pak, saya minta maaf. Ini tulisan kertasnya demikian. Bebas semuanya. Kata dia, demi Allah, jari telunjuk saya gunakan untuk sholat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak mau meminta maaf dari perbuatan dari suatu keyakinan yang telah kamu yakini. Mohon maaf, jari saya tidak mau mengatakan kata-kata itu. Akhirnya beliau mati dihukum di tiang gantungan. Ini tafsir yang ya. Karena apa? Karena eranya begitu. Dulu Arab Saudi juga banyak. Ini saya dapat hadiah ini. Ini saya dapat hadiah dari seorang dosen saya, namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Abal Khail.
Ini saya dapat dia tahun 92 dari dosen saya. Lah di Saudi dulu berkembang ini tafsir. Akhirnya apa? Akhirnya tafsir ini pada era sekarang dilarang beredar di Arab Saudi. Sampai sekarang belum tercabut. Tapi sederhana, tafsirnya itu biasa aja sebenarnya. Dan lain-lain, ya. Yang cukup bagi itu adalah tafsir namanya tafsir Fathul Qadir. Nah ini tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani. Fathul Qadir al-Jami' bainal fanni riwayah wa dirayah min ilmi tafsir. Artinya Fathul Qadir, pembukaan dari Allah yang Maha Kuasa yang menghimpun antara seni riwayat, yaitu al-maksur tadi, riwayat tadi itu, wa dirayah, dan analisis min ilmi tafsir, yang menjelaskan tentang ilmu tafsir. Tafsir ini yang telah menggabungkan antara riwayat dan ra'yu, diakui oleh ulama. Bapak Ibu rahimahullah, ini sekedar sekilas tentang mengapa tafsir itu kok jadi beda-beda pandangannya. Karena memang tafsir itu akan ngikutin siapa penulisnya dan bagaimana masa hidup sang penulis. Makanya yang lebih ilmiah lagi, yang banyak mengkaji masa pengetahuan, ada tafsir namanya tafsir Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Al-Jawahari dari Mesir. Itu ada 26 jilid. Ya, saya bawa. Tafsir ini banyak menjelaskan ilmu pengetahuan. Ketika menjelaskan surat An-Nahl itu cerita tentang lebah, itu satu buku sendiri. Banyak ilmu pengetahuan. Sehingga sampai para ulama setelahnya telah menjelaskan fihi kullu syai'in illa ta'wil. Ini kitab yang semuanya ada kecuali takwilnya yang malah nggak ada. Saya kira ini sebagai mukadimah tentang tafsir Al-Quran Karim, tapi insya Allah semuanya sangat bermanfaat. Kalau jenengan ingin mengetahui tafsir yang lebih fokus pada masalah bahasa, jenengan bisa baca tafsir yang namanya tafsir Al-Baidawi, sama tafsir Al-Kasyaf, sama tafsir Bahrul Muhit Ibnu Hayyan dari Andalusia. Ini tafsir yang lebih dominan masalah-masalah bahasa. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsirnya orang-orang NU dulu Pak, di kampus ini. Padahal Ibnu Katsir nggak kenal apa Muhammadiyah, apa itu nggak kenal. Cuma kebanyakan yang dikaji di para pesantren-pesantren tafsir Ibnu Katsir, yang di kampus-kampus menggunakan tafsir Al-Maraghi. Sehingga zaman 90-an waktu saya masih melok-melok sekolah dulu, ketika saya bawa tafsir ini, Muhammadiyah. Suatu ketika saya bawa tafsir Ibnu Katsir, cuma cetakan yang lama dulu. Duh, gue pindah nengan ya sampean. Era dulu Pak, tapi bagus. Karena apa? Ini ilmu keilmuan. Tidak ada rasa benci, enggak, semacam keilmuan saja. Hadiahullah, mungkin itu sebagai mukadimah kami sampaikan. Sebelum saya menyampaikan ayat secara poin per poin, saya sedikit menjelaskan tentang suratil Fatihah. Ini sudah gak ada ayat itu, kurang 5 menit. Yang terlalu tidak. Ini saya tak coba membaca surat itu, saya Ropi. Mohon Pak kalau salah diingatkan saya. Jadi saya tulis, ya Rop. Ini pelajaran 40 tahun yang lalu Pak. Kita baca Rahu dulu, seiling pandang ini 40 tahun. Kalimat Bismi itu adalah jar majrur. Allahnya adalah alam, suatu nama bagi al-ma'bud bil haq. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman sifat daripada Allah, Ar-Rahim juga sifat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu mubtada. Kita diulang ya. Mubtada yang terkait dengan khobar yang dibuang. Lillah itu jar majrur. Rabbi, alhamdulillahi rabbil alam. Rabbi apa rabbu? Rabbil alamin apa rabbul alamin di dalam Al-Quran. Kenapa dibaca Rabbi? Karena
Rabb ini merupakan sifat daripada lillah Allah atau sebagai badal. Karena lillahi Allahnya itu adalah majrur, maka badalnya juga dibaca majrur. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, atau Rabb juga dengan arti itu namanya sifat yang pertama dari Allah. Al-alamin yaitu mudhof ilaih, majrur, alamat jarnya itu adalah ya sebagai ganti dari alif, ganti dari kasroh. Rabbil alamin, ar-rahmanir rahim dibaca ni, ar-rahmani, ar-rahimi. Kenapa? Karena ar-rahman ar-rahim sifat yang kedua dan ketiga bagi Allah. Maliki yaumiddin, maliki sifat yang keempat tetap dibaca kasroh karena sebagai sifat daripada Allah. Sifatur rabi'ah, sifat yang keempat. Yaumiddin adalah mudhof ilaih. Iyyaka, nah ini yang berubah. Iyyaka itu adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, itu fi mahali nasab, di pada posisi nasab karena sebagai maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang didahulukan, wujuban, wajib didahulukan. Maknanya apa? Yaitu maknanya lil ya Allah, lupa saya. Itu lil ya Allah, khusus untuk itu, untuk yang nanti bentar sambil jaringan lagi ya. Kemudian kalimat na'budu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaitu marfu', fa'ilnya dhamir mustatir yaitu kalimat nahnu, na'budu, wa iyyaka nasta'in itu adalah merupakan atof dari kalimat iyyaka yang sebelumnya. Ihdina adalah fi'il amr, kata perintah, mabni ala sukun, mabni ala membuang huruf ilat, kan gitu ya. Nah, kalimat ihdi ada yaknya, tapi karena bagi amr maka wajib dibuang huruf ilatnya. Ihdina, kalimat na sebagai maf'ul bih yang pertama, siroto maf'ul bih yang kedua, makanya dibaca siroto bukan sirotu atau siroti karena maf'ul bih yang kedua. Alladzina isim mausul. An'amta adalah fi'il madhi sebagai silah mausul, tanya sebagai fa'il dan terusnya. Ya mungkin itu nanti nggak saya sampaikan karena waktu sudah habis. Ini saya bicara masalah i'rab dulu. Nanti semoga nanti dalam saya akan bantu menjelaskan kalimat per kalimat dalam suratil Fatihah. Saya kira begitu, mohon maaf sebelumnya atas yang kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasan dari Ustadz Abu Hilal yang tadi lebih banyak menjelaskan tentang tafsir. Satu hal yang beliau sampaikan bahwa tafsir itu mengikuti, atau misalnya tadi Sayyid Qutb yang syahid karena digantung Kamal Abdul Nasir, dia hidup dalam kondisi tekanan politik yang luar biasa. Maka penjenengan kalau baca tafsir fi dhilalil Quran yang terjemah kalau nggak salah 17 jilid itu rumah saku ya tafsir politik. Jadi jenengan baca itu untuk sak jilid itu jadi pelopor demo. Nah, kemudian yang kedua tadi iyaka itu lazimnya na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka, atau na'budu wa nasta'inu iyaka. Tapi kenapa kok iyaka na'budu wa iyaka nasta'in? Itu kalau orang-orang yang belajar tauhid, kata iyaka ini yang distressing, yang ditekankan, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu
kami mohon pertolongan. Diulang hanya kepadamu. Ini untuk menekankan pentingnya tauhid. Kemudian ke depan saya ingin beliau menjelaskan misalnya maf'ul wong kasih nggak ngerti ya, objek itu misalnya. Itu lebih mengerti. Hadirin rahimakumullah, 20 menit sudah kita mendapatkan pencerahan dari beliau. 20 menit berikutnya kita akan mendapatkan pencerahan dari Ustadz Nur Alam Fajar Syam. Beliau profesor. Nah, apa yang akan beliau sampaikan kita ikuti. Nanti jenengan catat, jenengan tandai kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Nanti setelah itu ada waktu seluas-luasnya 5 jam untuk tanya jawab nanti. Oke? Oke, monggo Ustadz Nur Alam 20 menit untuk penjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti kajian perdana. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus hatta yaumil qiyamah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran dan kesabaran panjenengan semua, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya hatta akhirah. Bapak Ibu sekalian, di antara asatid yang berada di depan, saya ini yang paling junior, sehingga saya tidak merasa menggurui, tapi belajar menyampaikan, belajar berkolaborasi dengan beliau-beliau ini, yang tujuannya biar saya bisa lebih terasah lagi dalam menyampaikan. Nanti ya, jadi kalau misalnya saya salah-salah ya saya mohon dimaafkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penyampaian saya hanya melengkapi apa yang mungkin perlu saya lengkapi dari penyampaian beliau berdua. Yang pertama, tadi Ustadz Ganang menjelaskan bahwa ada sebuah dalil, yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 756. Artinya tidak sah sholatnya, atau makna yang paling ringan, tidak sempurna sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya pernah berdiskusi dengan seorang mahasiswa dari Timur Tengah. Ma farqu bainal Arabiyyah wa qiraatul Quran? Apa perbedaan antara bahasa Arab dengan membaca Al-Quran? Yaqul lughatul Arabiyyah laisa bitartil wa laisa bitajwid, walakinna qiraatul Quran yajibu alaina an naqra bitartili wa tajwid. Kalau bahasa Arab itu tidak butuh tajwid dan tartil, sama dengan bahasa kita biasa. Ya, tidak perlu ya Muhammad, nggak perlu pakai kol-kolah, itu bahasa Arab. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, wajib bagi kita untuk bertartil dan bertajwid. Kama qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minni man lam yataghan bi qiraatil Quran.
bukan golongan saya orang yang tidak mendengungkan bacaan Quran. Kalau bahasa sekarang pakai ilmu tajwid. Sehingga kalau panjenengan sholat kemudian perlu dipertanyakan apakah jenengan itu baca Al-Quran atau baca bahasa Arab, terutama pada saat sholatnya sholat sir. Karena kalau panjenengan baca Arab berarti tidak sempurna sholatnya, bahkan mungkin tidak sah. Contoh bacaan sir yang bertajwid dan bertartil. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Itu meskipun sir, tidak berlagu, tapi dia bertajwid dan bertartil. Tapi kalau jenengan bacanya bahasa Arab, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kira-kira panjenengan baca yang jenis pertama atau yang kedua? Kalau bacanya yang kedua berarti sholatnya bisa jadi paling ringan, tidak sempurna, bisa jadi tidak sah. Jadi pulang dari sini sholatnya diperbaiki ya. Baca Al-Quran, karena Al-Fatihah itu adalah Al-Quran, baca dengan tajwid dan tartil meskipun dengan sir. Itu yang disampaikan Ustadz Garang tadi, saya hanya melengkapi Ustadz. Yang kedua, beliau tadi menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang, Sab'ul Mathani. Ada 2 riwayat tentang ini. Qala ahlul Kufah min qurra'i wal fuqaha fa innahum addu fiha bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Kufah menganggap bismillah ini ayat pertama, dan ini yang dicantumkan dalam Quran kita. Sehingga di Quran kita yang Mushaf Utsmani itu bismillah adalah ayat pertama. Maka biasanya saudara-saudara kita itu ketika dia baca surat Al-Fatihah dalam sholat dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu riwayatnya sahih. Sehingga jangan mengatakan orang yang baca bismillah itu kemudian dia bid'ah. Hadisnya sahih gitu. Boleh kita membaca Al-Quran ketika sholat dimulai dengan bacaan bismillah. Wa qala Malik wa hadha min ahlil Madinah, ya. Wa hadha min ahlil Madinah wa ahlus Syam wa ahlul Basrah, ya. Lam addu bismillah wal ayatus sadisah huwa ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang ahli Madinah maupun ahli Syam, Palestina dan teman-temannya dan Basrah mengatakan bahwa bismillah bukan dari bagian Al-Fatihah, tapi dia membagi ayat yang ke-6 itu dari kata siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau kita hitung yang pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Maka di sini biasanya tidak boleh berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi digabung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau versi yang Madinah, yang Syam, alhamdulillahi rabbil alamin, dia tidak baca bismillah, ya. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ini ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Nah, sama-sama 7 ayat. Cuman beda riwayat dan dua-duanya sahih, bisa kita gunakan. Nah, biasanya yang menggunakan yang jenis pertama itu kemudian dipotongnya tidak di an'amta alaihim, tapi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua-duanya boleh. Jazakumullahu khairan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Hilal, ini guru saya. Beliau menyampaikan tadi tafsir ada 2 jenis, tafsir bil ma'thur dan bil ra'i. Bil ma'thur ini nama lainnya bil manqul atau tekstual kalau bahasa Indonesianya, artinya teksnya ada, dipindah teksnya. Yang kedua bil ra'i atau bil ma'kul, ma'kul pakai akal, atau bahasa kita kontekstual. 2023 yang lalu saya menulis disertasi tentang ini dan melengkapi bahwa ada 3 jenis tafsir. Tafsir yang ketiga ini yang harus jenengan hindari, namanya tafsir bil hawa. Orang menafsirkan dengan hawa nafsunya, tidak berdasarkan teks dan tidak berdasarkan pemikiran atau ro'i yang benar. Atau saya sebut bil maqtu. Bil maqtu ini artinya terputus. Jadi dicari keilmuan bahasa yang tidak ketemu, dicari secara penjelasan hadis yang tidak ketemu, dicari segi ilmiah yang tidak ketemu. Atau saya sebut non kontekstual. Nah, ini biasanya digunakan oleh golongan-golongan Islam untuk mendoktrin pengikut-pengikutnya, sehingga pengikutnya yakin dengan kebenarannya karena berdasarkan Al-Quran. Tapi sesungguhnya pengertiannya itu kalau kita telusuri tafsirnya, bil ro'yi tidak ketemu, bil ma'thur tidak ketemu. Maka panjenengan jangan asal mendengarkan Quran kemudian langsung percaya. Bukan Qurannya yang tidak kita percaya, tapi penjelasan ini apakah sahih. Contoh, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu tafsir yang bil maqtu, tafsir yang tidak ada di dalam Quran maupun hadis. Karena al-fitnatu di situ ayat lengkapnya, wa qatuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bunuh mereka, perangi mereka di mana mereka memerangimu, usir mereka di mana mereka mengusirmu. Dan al-fitnah maksudnya syirik, itu lebih besar dosanya daripada peperangan. Karena orang-orang kafir waktu itu protes, katanya orang Islam itu baik, kok mau perang? Iya, perang jauh lebih baik daripada syirik yang kamu lakukan. Jadi al-fitnah di situ secara bil ma'thur itu adalah syirik, bukan fitnah versi Indonesia. Sehingga banyak orang Indonesia yang sesat dengan ayat ini, dia mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, terus ngutip ayat. Padahal kalau dicari di tafsirnya Ustadz Abu Hilal yang segitu banyak, nggak ada yang menerangkan begitu. Konten ya Ustadz ya? Nggak ada. Ya. Dan yang selanjutnya tadi adalah kurang berapa menit Ustadz? Oh, kelewatan? Oh, kurang 5 menit. Saya menanggapi tadi Ustadz Abu Hilal mengatakan alhamdu itu adalah mubtada marfu'un bid-dhammah li'annahu ismul mufrad. Yang belajar bahasa Arab insyaallah paham. Al-nya di situ namanya al-jinsiyah atau al-istighraqiyah yang menunjukkan al keseluruhan. Al keseluruhan artinya semua jenis pujian itu lillah, miliknya Allah.
siapapun orang yang ingin mengambil pujian miliknya Allah, maka dia akan dimasukkan neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1905. Ada 3 orang. Yang pertama ahli jihad, yang kedua ahlul Quran, yang ketiga ahli dermawan, ahli sedekah. Yang ketiga-tiganya orang hebat. Ditanya oleh Allah, dipanggil satu-satu, kenapa kamu bisa dapat surga yang besar? Yang ahli Quran, saya baca Quran karenamu ya Allah. Yang ahli sedekah, saya sedekah karenamu ya Allah. Yang ahli jihad, saya perang karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzdzabta dusta. Malaikat seret orang ini ke neraka. Sesungguhnya kamu ahli Quran itu hanya ingin dipuji, dikatakan qori. Sesungguhnya kamu ahli jihad, kamu hanya ingin dikatakan pemberani. Kamu ahli sedekah hanya dikatakan dermawan. Wa qad qila, dan bukankah itu sudah dikatakan? Artinya orang ini ingin minta alhamdulillah Allah. Alhamdulillah itu miliknya Allah. Jadi kalau beramal jangan minta puji. Beramal apapun minta puji, neraka tempatnya. Ini makna dari kata al-istighraqiyah. Alhamdulillah, khususan lillah. Ini miliknya Allah. Jangan sekali-kali kita beramal kemudian minta jatahnya Allah untuk dipuji orang. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, jangan sampai beramal karena selain Allah. Dan yang terakhir tadi dijelaskan oleh beliau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau tadi pura-pura lupa kelihatan. Itu namanya adalah maf'ul bih muqaddam litakhsis. Ya. Artinya untuk membatasi khusus ini. Karena tadi jelaskan Ustadz Ganang bahwa na'budu iyyaka, kalimat bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul. Itu biasa. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Tapi kalau dibalik iyakanya di depan, kemudian na'budunya di belakang, ini namanya maf'ul bih muqaddam. Kemudian jumlah fi'liyah mu'akhkhar, ini artinya adalah takhsis, hanya kepada engkau saja kami menyembah. Artinya yang lain tidak. Kalau tadi na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, artinya kami menyembah kepadamu bisa juga kepada yang lain. Tapi kalau hanya kepadamu artinya tidak kepada yang lain. Yang tadi dijelaskan Ustadz Ganang bahwa itu adalah bagian dari tauhid. Dan pembacanya harus ditekan Bapak Ibu sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu. Tapi kalau udah ditekan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kita minta tolong. Ditekan nggih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini sebenarnya adalah filosofi hidup yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah hadis yang menerangkan sebuah hadis yang dijelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun shalah. Nabi itu ketika ada perkara yang berat baginya, maka dia sholat. Artinya ketika kita punya masalah, maka nomor satu yang kita lakukan adalah iyyaka na'budu. Setelah kita na'budu kepada Allah, baru wa iyyaka nasta'in, baru minta tolong kepada Allah, maka pasti Allah berikan jalan keluar. Tapi kapan kita punya masalah, sebesar apapun masalahnya, kemudian kita mencari teman curhat manusia, maka Allah akan membuka terus itu, tidak akan pernah habis masalah itu, bahkan tidak akan selesai. Hadis Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazalat bihi faqatun, siapa yang punya kesusahan, fa anzalaha bin nas, lalu dia cerita kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, maka kesusahannya tidak akan dihilangkan. Dijamin Bapak Ibu sekalian, nek jenengan susah curhat tidak menyelesaikan masalah, justru nambah masalah dan dijamin tidak selesai. Nah, terakhir ya,
Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Siapa yang punya kesusahan lalu dia sampaikan kepada Allah, fayusikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki untuk keluar dari situ. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau punya masalah, nomor 1 langsung sholat, nyembah kepada Allah. Yang kedua cerita kepada Allah, baru kemudian kita minta tolong kepada Allah. Hindari rasan-rasan. Jazakumullah khairan. Sudah kesemprit saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, luar biasa penjelasan dari Ustadz Nur Alam yang beliau tadi mengidentifikasikan dirinya sebagai yang lebih junior. Itu istilah halusnya ngarani aku wong loro wong tua-tua. Tadi beliau menyampaikan, ini saya catat, karena Imam Syafi'i itu membuat sebuah tamsil, membuat istilah al-ilmu kasoid. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Qayyid suyudaka bihablil wasiqah. Maka ikat binatang buruan itu dengan tali yang kuat. Nah, ilmu seperti binatang buruan. Kalau binatang buruan mesti diikat. Jenengan kok mencari kijang, dapat letakkan nggak diikat, dapat letakkan nggak diikat, kesel golek, nggak akan dapat. Golek ngilmu ramok catet, ngantuk tok sampean. Pulang mungkin besok lusa jenengan masih ingat, dan kalau sudah lebih dari 2 hari mungkin menjenengan sudah tidak ingat lagi. Nampak dedel mungkin nampak jenengan. Nah, hadirin rahimakumullah, maka saya mencatat ini. Saya ingin jenengan juga mencatat untuk poin-poin yang mungkin jenengan akan menanyakan yang tadi saya kasih waktu 5 jam itu. Misalnya basmalah itu ternyata baik dibaca maupun tidak. Ada yang mengatakan basmalah min suratil Fatihah kemudian wajib dibaca sekalipun siri, ada yang dijaharkan. Ternyata ada kelompok yang lain yang berpendapat bahwa nggak perlu dibaca. Beliau tadi menyampaikan ono saudara kita yang ketika sholat membaca Al-Fatihah kemudian basmalahnya dibaca keras, itu ada dasarnya. Ini hendaklah menjadi peringatan bagi kita sing gampang ngelincipi lambi, sehingga bersikap sinis kepada saudara-saudara yang ketika Al-Fatihah bismillahi diwaca. Kemudian ini tamparan keras ini bagi kita sekalian. Beliau tadi menyampaikan bahwa lughah Arabiyah itu nggak perlu pakai gina, nggak perlu pakai lagu, bacanya nggak usah tartil. Tapi kalau sudah Al-Quran, ini bacanya mesti pakai lagu, pakai gina, harus tartil. Makanya kalau misalnya tadi beliau mencontohkan, jenengan sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, itu pakai lagu apa enggak? Enggak. Beliau sampaikan itu resiko yang paling ringan sholatnya kurang sempurna, resiko yang paling berat sholatnya. Ayo munio saiki. Malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tapi gimana tak dengan gina yang versi Jawa itu, yang kemarin dibaca di istana itu? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pakai bahasa Jawa itu loh. Langgam Jawa. Itu gimana nanti hukumnya? Catatan tekokno.
Kemudian tentang tekstual dan kontekstual, yang banyak perdebatan, misalnya yadullah fawqa aydihim, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, itu dimaknai secara tekstual, redaksinya begitu, dengan orang-orang yang menggunakan ra'yi gimana? Tekokno. Nah, kemudian termasuk tadi fitnah yang ternyata kita sering menjadi korban. Oh, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ibarat fitnah yang dimaksud yang lebih kejam daripada pembunuhan, yaitu fitnah dalam bentuk memprovok orang-orang untuk melakukan kesyirikan, menghalangi orang-orang untuk mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau tadi juga menyampaikan alhamdulillah, itu yang pernah belajar di musola, itu biasanya alhamdulillah utawi sekabehi puji, ngerti Pak ya? Utawi sekabehi puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Sehingga beliau tadi menyampaikan yang layak untuk dipuji, yang layak mendapatkan pujian itu hanya Allah. Hal yang menjadikan kita memuji itu kan kalau dilihat dari pelaku dan objeknya, itu kan Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk. Banyak ayat-ayat misalnya bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Dia itu atas segala sesuatu dia kuasa. Allah memuji dirinya. Allah juga memuji hambanya. Misalnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Atau kita memuji makhluk, makhluk memuji makhluk. Cuwing gote. Atau kita memuji Allah, sering kita lakukan. Tapi keempat-empatnya itu, kata beliau, sebetulnya yang punya hak untuk mendapatkan pujian adalah Allah. Ketika objek yang dipuji itu adalah makhluk, kita harus ingat, nyapa to kok mau puji ayune. Sing duwe kersa dheke dadi ayu iku sapa? Sing nyiptakne dheke ayu iku sapa? Allah. Apakah dia dulu ketika mau lahir request dulu? Tidak. Maka enggak lepas dari kehendak Allah. Maka yang punya hak untuk dipuji adalah Allah. Cuman saya kok menganggap kajian malam hari ini Al-Fatihah itu enggak tuntas. Dan beliau menyampaikan yang bisik-bisik, saya juga belum membahas. Misalnya Pak, beliau tadi mencontohkan kalau kita punya masalah, kita meminta. Surah Al-Fatihah itu jangan perhatikan Pak. Itu permintaannya yang diminta cuma satu itu. Kita nggak minta pangkat, nggak minta harta, tapi kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian penggalan ayat dan ayat-ayat setelahnya kan menjelaskan apa yang dimaksud siratal mustaqim. Loh, kenapa kok kita minta petunjuk kepada Allah? Pak Bilal pernah menyampaikan bahwa memang petunjuk itu hak prerogatifnya Allah. Nggak ada siapapun, apapun jabatannya, sehebat apapun dia, yang punya kemampuan untuk memberi petunjuk. Nabi Nuh nggak bisa ngasih petunjuk anaknya, Ibrahim nggak bisa ngasih petunjuk bapaknya, Lot nggak bisa ngasih petunjuk istrinya. Jadi Lot yang nabi itu nggak bisa menjadikan istrinya mukminah. Tapi Fir'aun yang kafir 24 karat itu malah istrinya mukminah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang banyak orang mengatakan asroful anbiya wal mursalin, ada yang menyebut khairul anam. Beliau pun juga nggak bisa memberikan petunjuk kepada paman yang sangat beliau cintai. Berarti petunjuk hak prerogatif Allah. Maka pantas jika Allah perintahkan kepada kita dalam sehari semalam untuk terus meminta kepada Allah petunjuk. Monggo, ada waktu 5 jam penjenengan untuk bertanya kepada 2 narasumber. Monggo. Monggo para jemaah, apabila ada pertanyaan, mumpung ada kesempatan, dipersilakan. Ini ada 100.000 ini nyeketan ewu nih. Ini akan saya berikan kepada yang pertanyaannya paling berkualitas. Nanti yang menentukan, yang menakar berkualitas apa enggak, wong loro nih. Jadi engko lek enek apa-apa protese ben wong loro. Nggih, monggo silahkan bertanya. Nggih, sebut nama, alamat, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa pertanyaan atau minta tolong untuk dijelaskan mengenai rahasia atau keistimewaan angka 7 dalam Al-Quran secara detail. Ayat Al-Fatihah secara detail. Ulangi lagi Mas, Ya. Namanya Aziz dari Jatilengger Pondok. dari? Jatilengger. Oh iya. Mohon dijelaskan atau saya menanyakan tentang rahasia atau keistimewaan angka 7 dalam surat Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki penae langsung dijawab satu-satu apa Dikumpulkan. dikumpulkan? Ini ada yang bertanya lagi, Monggo Pak Muklis. Pak Muklis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan ya bahwa dalam sholat itu harus membaca, tapi kenyataan di lapangan itu ada yang membaca perang, ada yang tidak membaca. Nah, tolong Ustadz itu dijelaskan sehingga kita jelas itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Pak Andi. Wih, mangguri rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sini mau tanya. Ini sinyalnya nggak nyampe Mas. Oh gitu. Dengan harus ke depan. Mau bertanya berkaitan dengan Al-Fatihah Pak. Yang dimaksud dengan Al-Fatihah itu apa? Dan hubungannya dengan isinya apa Pak? Jadi Al-Fatihah itu apa? Terus isinya itu berkaitan dengan apa? Artinya itu hubungannya dengan alam-alamnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan. Yang dari Mas Aziz, pertanyaan pertama, nanti kedua Ustadz kami mohon menjawab ya. Sebab tadi nggak ada pesan kepada Ustadz yang mana. Jadi keistimewaan angka 7. Kenapa kok
disebut as-sab'ul matsani, 7 yang berulang-ulang. Kok Al-Fatihah kok pitu istimewane apa? Apa pitulung? Sekian cocok logi. Nah, ini ketoke sing rodok ngerti klenik-klenik ngene iki Pak Hilal. Monggo kepada beliau saya persilahkan sebelum Ustadz Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Jadi begini, saya tidak menjawab pertanyaan dulu karena saya belum menjelaskan Al-Fatihah. Saya tadi hanya baru menjelaskan i'rab lughawi saja, susunan i'rabnya, nahwu sharafnya aja. Dan saya belum menjelaskan sama sekali suratil Fatihah. Satu itu ya. Yang kedua, tapi boleh juga saya bantu gitu ya. Jadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Ustaz Alam tadi ya. Kalimat alhamdu itu artinya lil istighraq, yaitu untuk totalitas, yaitu as-sana bil jamil mutlaqan, yaitu pujian akan kesempurnaan keindahan Allah secara mutlak. Artinya apa? Artinya Allah itu akan dipuji dalam segala namanya, sifatnya, afalnya mutlak dipuji. Oleh siapa? Jadi begini, coba kalau kita bicara tentang mata saja, Pak. Kalau kita membaca, mengkaji tentang mata, kita akan banyak memuji Allah bagaimana Allah jadikan mata ini salah satu ciptaan yang paling yang sangat fenomenal sekali, sangat bermanfaat. Bagaimana mata itu bisa langsung fokus, nggak kayak kamera diputar-putar dulu kan, enggak. Begitu kita lihat langsung fokus, begitu jarak jauh pendek langsung fokus. Ini kekuatan Allah ciptakan dalam mata itu akan menjadikan kita memuji Allah SWT dalam semua ciptaannya. Tapi selain Allah itu nggak mutlak pujian. Manusia bisa dipuji mungkin karena pinter, karena alim, karena dia dermawan, karena dia orang itu baik, suka nolong, dipuji, tidak masalah, itu boleh. Tapi pujian manusia itu tidak mutlak. Contoh begini, Ustaz Alam ini orang masih muda, pinter, banyak orang muji, tapi ngantuan, berarti kan nggak mutlak pujiannya. Ustaz Ganang suaranya keras, kalau ngaji tegas tapi nesuan, misalkan ya, itu kan nggak pujian cara mutlak. Allah cara mutlak semua yang Allah ciptakan, karena kalimat al-lil istighraq untuk secara totalitas menyeluruh, maka seluruh afalnya Allah, nama-nama Allah, zatnya Allah itu adalah dipuji secara mutlak. Di mana Allah dipuji? Allah jelaskan dalam tafsir, dalam ayat yang lain Allah jelaskan lahul hamdu fis samawati wal ard. Bagi Allah lah pujian yang di langit dan di bumi. Makanya seluruh makhluk yang di langit, yang di bumi semuanya memuji Allah. Yang kedua, Allah juga dipuji di dunia dan di akhirat. Ini dijelaskan dalam surat-surat yang lain, yaitu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah lah yang dipuji yang di dunia juga di akhirat. Maka sifat pujian bagi Allah itu sifatnya mutlak, tidak ada satu cacat sedikit pun yang menyebabkan tidak dipuji sama sekali. Itu tidak mana alhamdulillah. Saya akan jawab satu pertanyaan dari Pak Mukhlis dulu, karena ini kalau kita bicara masalah kenapa rahasia ayat 7 itu angka 7 itu saya juga pernah ditanya rahasia 33 dan surah Ar-Rahman. Kenapa kok kalimat fabi'ai ala rabbikuma tukadziban kok diulang sebanyak 3 kali? Ini banyak masalah tautologi. Jadi saya belum jawab masalah ini dulu. Insya Allah saya janji akan saya kaji besok. Saya tidak mau bicara tanpa dalil atau tanpa referensi. Kalau kita jawab berarti dicocok-cocok ini bisa aja ulang aja anggap itu. Misalkan sebuah masalah yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat, misalkan begitu, itu cocok. Jadi saya pending dulu pertanyaan yang ada indikasi cuma ilmu otak-atik gatuk, saya tunda dulu. Kemudian yang dari Pak Mukhlis ya, tadi gimana Pak?
Itu semuanya ada dasar hukumnya itu. Yang dibaca sirri itu juga ada dasar hukumnya, hatinya juga ada. Yang jahar juga ada dasarnya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Jadi kalau ada orang kita sholat ada imamnya baca Bismillah sirri pelan, itu ada dasar. Janganlah tuduh, wih Muhammadiyah, wih Salafi, wih Wahabi, tidak usah. Semuanya ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Yaitu salah satunya apa? Dari Anas bin Malik. Dia seorang sahabat dekat dengan Nabi. Anas ini putranya Malik. Dia itu usia 5 tahun diberikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya anak namanya Anas. Aku berikan padamu ya Rasul bagi pembantu kau. Jadi khadam, membantu pelayan. Akhirnya Nabi doakan, ya Allah, Allah maksir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah dan berkailah hartanya dan anaknya. Didoakan Nabi. Setelah itu Anas ini punya anak. Dalam cerita, dalam buku tafsir, dalam buku sejarah, Anas ini orang yang sangat kaya raya dan punya anak sebanyak 120 orang anaknya. Karena didoakan oleh Rasulullah. Jadi begitu Pak Muflih, kata Anas, aku melihat aku ini bersama Rasulullah sholat, Nabi mensirikan bacaan bismillahnya, kata Anas bin Malik. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, aku sholat bersama Rasulullah, aku mendengar Nabi membaca bismillah bil jahr. Semua ada dasar yang cukup kuat. Jadi Bapak Ibu monggo jenengan jadi imam, baca siri bismillahnya juga boleh, jahr juga boleh, tidak masalah. Kemudian yang kedua yang ingin saya garis bawahi, yang pertanyaan yang kedua dari siapa ini? Yang kedua Mas Andi. Makin 3 Andi ya? Gimana tadi itu? Oh jadi gini Pak, kenapa Fatihah itu dikatakan umul kitab atau Fatihatul Kitab, pembuka atau umul kitab atau induk? Karena Fatihah itu merupakan suatu rangkuman dari keseluruhan Al-Quran. Al-Quran itu ada 3 pokok kandungannya. Yang pertama akidah, kedua syariat, ketiga manhaj. Ini yang ditulis dalam tafsir Al-Munir yang tadi itu kan? Enggak, tafsir Al-Munir yaitu tafsir fil akidah was syariah wal manhaj. Yang pertama tentang akidah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, penyebutan nama Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan apa? Merupakan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah Allah yang telah menyatakan alhamdulillah Rabbul Alamin. Kalimat Rabbul Alamin itu adalah Allah lah sebagai Rabb. Allah lah kita yakini sebagai apa? Sebagai sang pencipta. Rabb itu dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir jelaskan di tafsirnya. Maknanya Allah adalah pencipta, pemilik, pengatur. Jadi kalimat Ar-Rabbu adalah Al-Khaliq wal Malik wal Mudabbir. Artinya Allah yang menciptakan, Allah yang miliki, Allah yang mengatur. Maka alam semesta semuanya itu Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengaturnya. Tidak ada satu apapun yang lepas dari aturan Allah. Ini kalimat yang pertama, ini akidah, yaitu tentang apa? Tentang keyakinan sifat rububiyah bagi Allah. Yang kedua, dalam Al-Fatihah itu ada kalimat syariah. Apa itu syariatnya? Ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu merupakan syariat yang Allah tetapkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita minta pertolongan kepada Allah, syariat. Sementara manhajnya yaitu dalam kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula orang yang sesat. Itu adalah jalan atau manhaj. Jadi Al-Fatihah ini mengandung 3 kandungan pokok yang merupakan inti Al-Quran Karim. Yang pertama akidah, kedua syariah, ketiga manhaj. Dan pokoknya itu pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu, ini tafsir Al-Baghawi. Maaf. Pengarangnya adalah Imam Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Dia telah kena kalimat itu, Pak.
Suatu ketika dia nulis tafsir ini, nama tafsir Ma'alim Tanzil. Dia menulis tafsir ini, Pak. Kemudian dia pergi itu dari Khurasan ke India. Dia nyewa kapal kecil, Pak, bukan besar. Begitu dia bawa kitab ini, ditanya oleh grab kapalnya, ya. Apa itu, Pak? Pengemudi kapal kecil ditanya, "Anda itu siapa? Man anta?" "Ana Husain bin Mas'ud al-Baghawi." Akhirnya al-Baghawi. Orang ini kaget. "Ya Imam, Allah temu mufassiran wa muhaddisan wa faqihan. Bukankah Tuhan itu seorang ahli tafsir, ahli hadis dan seorang yang ahli fikih?" Ya dia. "Kemana Tuhan mau pergi?" Ia katakan, "Inni qad alaftu tafsiran fil Qur'an Karim. Falamma faragtu min an ahtaju ila hadith kay yusa'idani li tab'i hadzal kitab. Sami'tu min adhimin ana fi biladil Hind ahadun yukrimul ulama wa yusaidul ulama fi tab'i hadzal kitab." Aku mau ke India. Aku telah menulis tafsir Al-Quran Karim. Ketika aku selesai, aku dengar dari seorang pembesar di sini, katanya di India sana itu ada seorang yang suka membantu ulama mencetak kitab-kitabnya. "Wa inni zahibun bi kitabi hadza ila fulan bin fulan fi biladil Hind." Dengan itu saya bawa kitab tafsir yang saya tulis akan pergi ke India ke orang yang suka membantu orang para ulama tadi itu. Pak, tukang kapalnya langsung mengatakan, Pak, menohok kali, "Ya Imam, maza qulta fi qouli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hai Tuhan, ya Imam, bagaimana Anda itu kok mau mencetak buku aja kok berangkat ke India dari Khurasan? Bagaimana jenengan menafsirkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Seperti apa nafsirkan? Yang dia nangis, Pak, tetesan air mata. Dia langsung katakan, "Irji biasa ilal manzil." Sekarang berangkat balik ke rumahku. Dipukul, Pak, sama tukang grabnya ini. Ditanya, "Imam, jenengan katanya enak buku neng India itu." Dia sama lihat nafsirnya kalimat iya karena butuh terus piye sama nafsirkan. Balik, Pak. Setelah dia tata ulang hatinya, dia mohon ampun kepada Allah dari seorang imam besar. 3 hari kemudian datang seorang utusan kaya dari kota Baghdad, datang menemui beliau. "Ya Imam, saya dengar Anda menulis Al-Quran Karim, menulis tafsir." "Ya benar, ini kitabnya. Saya utusan dari seorang saudagar kaya dari Irak." Akhirnya bukunya, Pak, dibawa saudagar itu, dicetak pertama dengan tinta emas. Ini tafsirnya, tafsir Ma'alim Tanzil. Apa yang bisa diambil dari kalimat dari peristiwa itu? Ia mengatakan dalam biografinya, ia mengatakan begini. Coba kalau lali tadi, lali dia. Ngeten artinya kan lali. Orang itu, orang itu kalau benar tawakalnya kepada Allah, jika benar inabahnya kepada Allah, jika benar kembalinya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dia sama sekali. Itu kata Imam Al-Baghawi dalam biografinya. Setelah diingatkan sama kapal tadi itu, yang mengatakan, "Demi Allah, orang itu sebenarnya kalau benar tawakalnya kepada Allah, benar inabah kembali kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sama sekali." Dia tahu setelah dia bertobat kepada Allah, yakin Allah memberikan pertolongan. 3 hari kemudian datang orang dicetak dengan tinta emas. Lain saya kira begitu itu kandungan Al-Fatihah. Mohon maaf saya belum menjelaskan secara keseluruhan ayat per ayat. Insya Allah saya lanjutkan tahun depan. 3 pertanyaan dijawab kecuali yang pertanyaan pertama, rahasia 7 itu. Saya ingin 3-tiganya dijawab oleh Ustadz Nur Alam. Keistimewaan angka 7, membaca basmalah kenapa siri tadi sudah dijelaskan, mungkin jadi nambah. Termasuk keistimewaan juga yang ditanyakan. Nanti barangkali ada hadis yang bisa menjenengan sampaikan bahwa Rasul itu mengaku beliau dikasih wahyu yang itu tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil.
coba jenengan wasni itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Hilal sudah sangat lengkap, sampai-sampai kayaknya saya tidak menemukan celah untuk menambah ini. Ya, saya nambah sedikit mungkin pertanyaan yang pertama, apa rahasia angka 7 itu? Sependek yang saya tahu, innallahal witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan senang dengan angka ganjil, dan 7 itu salah satu angka ganjil. Maka Allah juga menciptakan langit lapis 7 dan seterusnya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Abu Hilal, bahwa sebenarnya itu ada ilmu cocokologi, cocok sana cocok sini, dan saya kebetulan tidak mendalami ilmu itu, sehingga secara keistimewaan kenapa dia angka 7 hingga saat ini saya belum punya referensi yang lebih daripada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu senang dengan hitungan yang ganjil. Yang kedua, kenapa kita membaca Alhamdulillah tanpa Bismillah? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abu Hilal, yaitu dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 743. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka semua kalau membuka sholat memulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian dalam sarah hadis ini dijelaskan, ada yang mengatakan bahwa memang tidak baca bismillah, namun ada juga yang mengatakan baca bismillah tapi sir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam riwayat Imam Abu Daud di sini dijelaskan bahwa Nabi itu ketika membaca Al-Quran, maka dia memulai dengan bacaan Bismillah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 4001. An Ummi Salamah annaha dzakarat au kalimatan ghairaha. Sesungguhnya Ummi Salamah, istrinya Nabi, dia bercerita atau kalimat yang sejenis qiraata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya qata'u qiraata ayatan-ayatan, dia memutus bacaan itu satu ayat. Jadi dua-duanya ada hadis yang sahih yang bisa dipakai. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abu Hilal. Dan pertanyaan yang ketiga tadi, apa isinya, juga sebenarnya sudah dijelaskan dengan dari beliau Ustadz Abu Hilal tadi. Mungkin saya hanya menambahi sedikit tentang apa isi Al-Fatihah. Al-Fatihah ini Masya Allah ya, kalau kita buka tafsir itu berpuluh-puluh lembar, isinya membahas keistimewaannya, banyak sekali. Tadi termasuk yang disampaikan oleh Ustadz Ganang, ada hadis yang sahih yang mengatakan suatu saat pintu langit terbuka, lalu malaikat turun dan mengatakan Nabi akan diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain dan tidak dimuat dalam kitab-kitab yang lain, baik Taurat maupun Injil, yaitu surat Al-Fatihah. Tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Fatihah ini sebenarnya isinya adalah rangkuman dari seluruh Al-Quran. Ada sekarang program di Trans 7 atau TV One itu tentang mapping Al-Quran. Dari Al-Fatihah mereka memapping Al-Quran, semua isi Al-Quran itu muaranya adalah surat Al-Fatihah, maka dikatakan Ummul Quran. Adapun dalam sholat, yang mungkin saya menambahkan saja melengkapi penjelasan beliau yang sudah sangat dalam tadi, ya. Man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidajun. Siapa yang sholat dan dia tidak membaca Ummul Quran, maka sholatnya itu
rusak atau tidak sempurna. Thalathan ghairu tamamin. Nabi mengucapkan ini 3 kali. Siapa yang tidak membaca Al-Quran, ya, Ummul Quran yaitu Al-Fatihah, maka sholatnya khidaj, kurang, tidak sempurna. Fakila, maka ditanyakan li Abi Hurairah, inna nakuna wara al-imam. Maka Abi Hurairah ditanya, bukankah kami di belakangnya imam? Masa kami ikut membaca gitu? Faqala, maka berkata Abu Hurairah, Iqra biha fi nafsik. Ya, kamu baca dalam dirimu, artinya baca dengan sir. Nomor hadis 395, hadis Muslim. Sehingga kita tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Adapun prakteknya ada yang membersamai imam, ada yang setelah imam selesai baru kita baca, dua-duanya boleh. Nah, qala Allah Ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah, saya membagi sholat itu bagi dua, untukku dan untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang diminta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, Allah Ta'ala, hamidani abdi, oh hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala if athna alayya abdi, oh hambaku menyanjungku. Wa idza qila maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Nah, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah ayat yang pemisah antara saya dengan hamba saya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini yang tadi dijelaskan Ustaz Ganang bahwa kita itu sebenarnya hanya disuruh minta satu, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang banyak dipahami orang Islam bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan atau jembatan yang akan diseberangi di hari kiamat. Padahal tidak satu tafsir pun menyatakan bahwa jembatan siratal mustaqim itu ada. Siratal mustaqim itu seluruhnya menunjukkan jalan yang lurus, yaitu al-Islam wal Quran. Adapun jembatan yang diseberangi di akhirat dalam hadis Tirmidzi disebut adalah jisru jahannam, bukan siratal mustaqim yang seperti nanti kita nyeberangi jembatan siratal mustaqim. Ternyata tidak ditemukan dalilnya. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Ganang dan Ustadz Abu Hilal. Jazakumullah khairan. Mohon maaf Pak, anu kumpung eling. Sabar. Maaf. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal dari jawaban beliau. Jadi yang pertama tentang wajibnya membaca suratul Fatihah sekalipun dia makmum. Padahal prakteknya di lapangan itu imam itu setelah baca suratul Fatihah kemudian langsung baca surah. Sementara ada ayat yang lain, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengarkan. Orang mau ngrungokne tok, waang situ kon meneng. Berarti karo maca gak oleh. Sementara dari Pak Alam berdasarkan hadis harus membaca. Nah, ini bahan diskusi pertemuan yang akan datang, sip. Nah, kemudian yang juga ingin saya tawarkan kepada penjenengan, jadi malam ini masih pertemuan perdana, Pak. Rumah saku kurang anget rada sing engkel-engkelan, rumah saku lho ya. Engkel-engkelan dalam arti bukan golek bener, bukan upaya mengalahkan lawan bicara. Tapi saya ingin di antara para ustadz ini menyampaikan materi yang menjadi pembanding bagi ustadz yang lain. Jadi bukan mujadalah, tidak, tapi biar ada pengayaan lapangan. Aku ku wasit itu. Enak lah ngoten iki.
Nah, saya tawarkan kemarin, saya tanya-tanya, ini kita akan mengundang dari penceramah yang dari NU. Nah, kemarin ditawarkan Ustadz Muhajir, ditawarkan Gus Nuk, ditawarkan Gus Billy. Tapi kemudian saya tanya pada seksi akomodasi, kok ketoke rotok dipending dulu karena menyangkut masalah bisaroh. Sebab kami kalau undang-undang mereka ini harus memikirkan transportasinya. Sementara kami bertiga ini Pak, ini sejak awal sudah bersepakat ya, tidak mengharapkan transportasi. Aku wis sugih, Ustadz Abu Hilal ya wis sugih, Pak Alam mobilnya satu puneh. Jadi tadi mikir yang lain, tapi mikir transportasi. Nanti kalau ternyata insya Allah ada keuangan yang cukup, kami tidak janji berusaha untuk mengundang penceramah apa itu narasumber dari NU, LDI perlu apa? Konco-koncomu lah. Perlu betul. Nah, nanti diundang biar kita itu banyak referensi. Kenapa? Sebab banyaknya referensi itu menjadikan orang itu dewasa di dalam bersikap, nggak gampang nyalah nih, nggak gampang bid'ah nih, nggak gampang ngapir nih, nggak gampang neraka nih. Kita itu sering menemui orang-orang sing gampang neraka nih, padahal dia itu duduk panitia akhirat. Nah, ini kita hindari dengan mengadakan kajian semacam ini. Nah, hadirin, waktu 5 jam sudah cukup. Di antara 3 pertanyaan ini yang jenengan anggap pertanyaan sing layak dikasih apresiasi yang mana menurut Ustadz Abu Hilal? Yang di jenengan nomor 1. Jadi Pak Muklis ini sing mutusi Ustadz Loro Pak Muklis mau cegatan yang dalan ya. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan bertiga. Saya berdoa mudah-mudahan menjenengan semua mendapatkan informasi yang berharga, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa kembali 2 pekan lagi, dan saya ingin pertemuan ini agar lebih berbarokah. Ditutup doa loh, bid'ah ora? Enggak bid'ah loh. Bid'ah ora tak? Betul. Sinten sing donga? Pak Imam Masjid, Ustadz takmir masjid. Sinten Pak Lulu? Pak Waji. Monggo Pak Waji jenengan dungani, mugi-mugi berbarokah pertemuan malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ma yuwafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali mu'adzimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaratil maut wa najatan minar wal hisab. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Terima kasih kepada kedua penanya yang tadi menurut dua ustadz ini layak dikasih apresiasi. Mas Ajis, monggo Mas. Engko sampean sing sebagai aku ning buri aja. Boleh lihat TikTok. Yang kedua Mas Hendi. Wong sugih iki jigil nampa ora. Monggo. Ora usah semugih tombolan dhisik. Kok bar ngono donasi ini monggo. Ya, tombolan dhisik. Iki Formalitas. Ini kan jenenge Endi ki sing ndi. Hadirin rahimakumullah, saya tawarkan kepada panjenengan, andai setiap kali acara sing dungoni Pak Waji tadi, jenengan setuju napa mboten? Nah, makanya Pak Waji setiap acara harus rawuh. Wajib. Lek ora rawuh ora nek sing dungani niki. Pak Waji kersa rawuh nggih? Insyaallah. Nggih, Pak Waji niki takmir, ketua takmir Masjid Al-Manan. Panjenengan itu diminta supaya hadir di sini sholat isya di Masjid Al-Manan. Sementara Ustadz Alam habis maghrib kan di Al-Falah. Saya juga habis maghrib di Jalan Batam. Saya harus ngedum waktu. Sampai kudu ngerti awi wong penting kudu ngerti. Jadi harus dimaklumi. Pak Waji, jenengan didaulat baca doa loh, nggih. Oke, monggo kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para bapak, kita kok dari keluarga Haji Jailani ada soto. Jenengan rantos niki jimuk dewe-dewe napa diterni? Wah, ambil sendiri-sendiri. Monggo bapak-bapak silakan ambil lewat sebelah utara. Nggih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.